Selamat datang di mata kuliah keanekaragaman hewan. Hari ini kita akan diskusi mengenai keanekaragaman dari kelompok amfibi. Kelompok amfibi merupakan kelompok vertebrata tetrapoda yang mengawali invasi dari kelompok vertebrata ke habitat terestrial. Kelompok amfibi ya mengalami evolusi pertama kali pada zaman Devonian ya dengan ditemukannya fosil amfibi purba dan pertama kali pula ya kelompok amfibi ini ditemukan pada Pangea ketika bumi menjadi daratan yang luas ya dan berasal pada daerah tropik dan subtropik. Kemudian juga kok kita lihat ya kelompok amfibi modern ya ini berasal dari kelompok Ichthyostega, kemudian berkembang menjadi kelompok Temnospondyle ya. Ini adalah kelompok amfibi purba dengan amfibi modern dengan ciri-ciri adanya 4 buah jari pada ekstremitas depan. Kemudian kalau kita lihat amfibi modern yang terdiri atas 3 kelompok ini merupakan kelompok monofiletik yang disebut sebagai Lis amphibia dengan ciri khas pada modifikasi tengkorak dan gigi yang berbentuk labirin. Ada 2 hipotesis yang menjelaskan bagaimana asal-usul dari kelompok amfibi modern. Yang pertama adalah hipotesis yang mengatakan bahwa semua kelompok Lis amphibia yang menjadi nenek moyang amfibi modern ini masuk ke dalam kelompok Temnospondyles ya dengan ciri khas tadi ya memiliki 4 buah jari pada ekstremitas depan dan terpisah dengan kelompok Microsauria atau Lepospondyles ya yang memiliki ciri khas seperti reptil ya. Sementara pada hipotesis kedua ya kelompok Lis amphibia ini masuk ke dalam kelompok Lepospondyles yang bersamaan satu nenek moyang dengan Microsauria yang menjadi nenek moyang dari kelompok reptil. Kita mulai dari kelompok Anura. Kelompok Anura merupakan kelompok amfibi yang tidak memiliki ekor pada fase dewasanya. Pada kelompok Anura ya terdapat 2 kelompok besar, yaitu kelompok Archaeobatrachia dengan kelompok Neobatrachia. Pembagian kedua kelompok ini berdasarkan karakteristik ya yang menunjukkan adanya karakteristik primitif pada kelompok Archaeobatrachia dan karakteristik modern ya pada kelompok Neobatrachia. Apa itu karakteristik primitif? Kita bisa ambil contoh pada kelompok Ascapidae, yaitu sebuah famili ya dari ordo Anura yang masih memiliki ekor yang merupakan alat kopulasi ya. Sementara pada kelompok-kelompok amfibi modern itu tidak memiliki ekor atau alat kopulasi. Kemudian kita lihat juga pada kelompok Neobatrachia ini bisa dikelompokkan kembali menjadi kelompok Hyloidea atau juga Buffonidae ya, atau juga dengan kelompok Ranoidea. Ini yang merupakan kelompok Anura yang paling banyak jenisnya ya, yang banyak ditemukan di dunia sampai saat ini. Kelompok amfibi yang lain adalah kelompok Urodela atau kita sebut sebagai kelompok Caudata karena memiliki ekor pada fase dewasanya. Sama seperti kelompok Anura juga dikategorikan menjadi kelompok yang memiliki karakteristik primitif dan karakteristik modern.
masih banyak perdebatan ya terkait dengan posisi Sirenidae ya, apakah ini merupakan kelompok yang muncul lebih dahulu karena memang karakternya primitif, yaitu akuatik ya, kemudian ada eh, apa eh, tidak berkembangnya ekstremitas belakang ya, dan kemudian juga kelompok Cryptobranchidea ya, ini juga merupakan kelompok primitif, sementara kelompok modern ya, yaitu Salamandroidea yang memiliki variasi dalam relung habitat yang ditempati oleh anggota-anggota yang menjadi kelompok Salamandroidea. Kelompok ordo terakhir dalam amfibi adalah ordo Gymnophiona ya, terdiri dari kelompok Rhinatrematidae. Ini adalah yang paling primitif dan hanya ada di wilayah Amerika Selatan ya. Kemudian ada kelompok Cecilidae, kemudian Tiplonectidae yang kadang-kadang digabung menjadi kelompok Cecilidae ya, ini ada di Amerika Utara dan Amerika Latin. Kemudian kelompok Scolecomorphidae ini ada di Afrika, sementara Ichthyopidae ya ini ada di di Asia ya, termasuk di Indonesia. Ciri khas dari kelompok Gymnophiona dibandingkan dengan kelompok amfibi yang lain adalah keberadaan organ kopulasi dan habitatnya yang ada di bawah tanah ya, atau fosorial. Demikian untuk materi hari ini untuk keanekaragaman amfibi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.